Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozanatul Khair SFAM APT, peserta Latsar CPNS Kabupaten 50 Kota, nomor urut 10, kelompok 3, angkatan 6. Hari ini saya akan mempresentasikan learning journal tentang Smart ASN dengan mediai suara Ibu Insinyur Suneva Basri, MSI. Selamat menyaksikan. Materi pokok yang pertama adalah literasi digital. Latar belakang dari literasi digital yaitu dalam visi misi Presiden Jokowi tahun 2019 sampai 2024 disebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada pembangunan SDM sebagai salah satu visi utama. Masa pandemi mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke daring. Dan yang ketiga adalah Presiden Jokowi juga telah menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital, yaitu 5 arahan Presiden tersebut adalah 1. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Yang keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Dan yang terakhir adalah persiapan terkait dengan regulasi dan skema pendanaan. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah di mana seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Ada 4 kompetensi literasi digital yang ditetapkan oleh Kominfo. Yang pertama adalah digital skill atau kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital culture atau budaya menggunakan digital. Yang ketiga, digital ethics atau etis dalam mengakses digital. Dan yang keempat adalah digital safety, yaitu aman menggunakan media digital. Kerangka kurikulum literasi digital tersebut yang pertama digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital. Yang kedua, digital culture, di mana kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan dalam memanfaatkan TIK. Yang ketiga, digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital. Dan yang keempat adalah digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Indikator peta jalan literasi digital Indonesia yaitu yang pertama menurut ICT Development Index, di mana pada tahun 2017 peringkat ICT Development Index Indonesia berada pada posisi 7 dari 11 negara di Asia Tenggara. Meskipun demikian, Indonesia mencatat kenaikan skor yang cukup tinggi yaitu plus 0,47 dalam waktu 1 tahun. Yang kedua adalah IMD Digital Competitiveness Ranking, di mana peringkat Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dan pada tahun 2020, peringkat Indonesia ada di peringkat 56 dari 63 negara di dunia. Indikator yang ketiga adalah Kata Data Insight Center, di mana melakukan survei kepada responden untuk mengisi 28 pertanyaan yang disusun menjadi 7 pilar, 4 subindeks menjadi sebuah indeks literasi digital. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih ada di kisaran 3,3 atau artinya sedang, sehingga literasi digital terkait Indonesia dari kajian, laporan, dan survei harus diperkuat. Lingkup literasi digital. Saat ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia adalah sebesar 73,7% yang dapat dilihat dari data di atas. Yang kedua adalah persentase masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan layanan internet, yaitu sebesar 26,3% seperti data di atas. Materi pokok yang kedua adalah pilar literasi digital. Yang pertama yaitu etika bermedia digital. Pentingnya etika dalam bermedia digital karena 1. Penetrasi internet yang semakin tinggi. 2. Perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Dan yang ketiga adalah intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Media digital menyatukan pengguna internet dari beragam budaya dan kelompok usia. Karena itu dibutuhkan panduan etis dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut. Selain itu diperlukan kontrol diri dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital.
Etika digital yang pertama adalah waspada konten negatif. Konten negatif adalah informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan kerugian kepada pengguna. Beberapa jenis dari konten negatif seperti hoax, cyberbullying, dan hate speech. Cara melawan konten negatif tersebut ada dua. Yang pertama yaitu memverifikasi informasi atau melakukan cross-check untuk menguji kebenaran suatu informasi. Dan yang kedua, memegang prinsip kehati-hatian yang kita lakukan agar secara tidak langsung juga dapat berimbas pada orang-orang yang mengirimkan informasi yang salah. Etika digital yang kedua adalah interaksi bermakna di ruang digital, di mana demi menciptakan interaksi bermakna dibutuhkan partisipasi dan kolaborasi. Kolaborasi yang positif contohnya yaitu seperti menciptakan konten yang baik di media sosial. Etika digital yang ketiga adalah interaksi dan transaksi yang bijak. Berdasarkan data iPrice dan Jackpad kumpulkan, 26% dari total 1.000 responden menyebutkan mereka memilih untuk menggunakan e-wallet atau e-money sebagai metode pembayaran saat melakukan online shopping di e-commerce. Maka kita sebagai pengguna media digital harus bijak dan waspada dalam bertransaksi. Pilar yang kedua adalah budaya bermedia digital. Budaya digital hadir untuk memperkuat karakter budaya bangsa dan menguatkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia dalam menggunakan media digital. Budaya digital yang pertama adalah budaya digital dan penguatan karakter. Sebagai bangsa Indonesia, kita diwajibkan untuk memiliki sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keduanya menjadi landasan yang kuat dalam bersosialisasi di masyarakat baik secara tatap muka maupun secara daring. Budaya digital yang kedua adalah nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di dunia digital. Dalam konteks Indonesia, sebagai warga negara digital, tiap individu memiliki tanggung jawab untuk melakukan seluruh aktivitas bermedia di digital berdasarkan kepada nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Warga digitalis yang Pancasilais memiliki ciri sebagai berikut, yaitu 1. Berpikir kritis, 2. Meminimalisir unfollow dan blog, dan yang ketiga, sikap gotong royong kampanye literasi digital. Budaya digital yang ketiga adalah cintai produk dalam negeri. Kecintaan pada produksi dalam negeri sebenarnya bukti dari bela negara secara ekonomi. Bela negara dalam konteks kekinian tidak hanya mengutamakan wajib militer, tapi lebih mengutamakan kepada dimensi kreativitas, sosial media, dan acara-acara hiburan yang edukatif. Pilar literasi digital yang ketiga adalah aman bermedia digital. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama yaitu kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah konatif atau behavioral. Aman bermedia digital yang pertama yaitu proteksi perangkat digital. Tips untuk melindungi data digital adalah pastikan memilih atau menggunakan identitas asli atau samaran dalam mengelola akun. Yang kedua, amankan identitas utama yakni alamat, surat elektronik atau email yang kita gunakan untuk mendaftar suatu platform digital. Dan yang ketiga adalah lindungi dan konsolidasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki. Berikut adalah tips untuk melindungi data pribadi di dunia digital. Aman bermedia digital yang kedua adalah awas penipuan di dunia digital. Penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus. Penipuan jenis ini menggunakan sistem elektronik yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan berbagai cara. Beberapa jenis penipuan dunia digital, yang pertama yaitu scam, yang kedua spam, yang ketiga phishing, dan yang keempat adalah hacking. Tips pelaporan dan pengecekan secara digital. Aman bermedia digital yang ketiga adalah lindungi rekam jejak digital. Cara untuk melindungi rekam jejak digital adalah 1. Selalu menyempatkan untuk membaca syarat dan ketentuan aplikasi. Yang kedua adalah kebiasaan untuk membatasi jenis data yang akan dibagikan. Dan yang ketiga adalah jangan menggunakan informasi sensitif atau data pribadi seperti KTP, SIM, dan paspor, serta PIN. Tidak ada cara untuk menghapus jejak digital. Kita bisa saja meminta platform media digital untuk menghapus data yang kita miliki. Kita juga bisa menghapus atau menutup akun, namun dalam konteks kehidupan digital, kita tidak pernah hidup sendiri. Cara lain untuk mengelola jejak digital kita adalah dengan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip literasi digital.
Cakap bermedia digital, yaitu yang perlu diketahui agar cakap bermedia digital adalah satu, pengetahuan dasar untuk menggunakan perangkat keras, pengetahuan dasar untuk mengoperasikan piranti lunak, pengetahuan dasar tentang mesin telusur, pengetahuan dasar tentang berbagi aplikasi chat dan media sosial, dan yang terakhir pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi digital dan e-commerce. Materi pokok yang ketiga adalah implementasi literasi digital dan implikasinya. Apa itu netiquette? Netiquette atau network etiquette yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal yang paling mendasar dari netiquette adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Berikut adalah etika berinternet dan etiket berinternet. Etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu tersebut sendirian. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Ada 5 kompetensi literasi media menurut GRC European Commission. Yang pertama adalah kelola data dan informasi, 2 komunikasi dan kolaborasi, 3 kreasi konten, 4 keamanan digital, yang kelima partisipasi dan aksi. Apa itu partisipasi? Partisipasi adalah proses terlibat aktif dalam berbagai data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar. Sementara kolaborasi merupakan proses kerjasama antara pengguna untuk memecahkan masalah bersama. Sekianlah presentasi dari saya tentang Smart ASN. Semoga bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri dan bagi yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.